Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai merentang atau spanning pada aljabar linier. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 30 dengan anggota kelompok saya sendiri, Kania Serawadeni, dan rekan saya, Anissa Nindya Pratiwi. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah aljabar linier ini ada Ibu Cecil, Ibu Novita, dan Ibu Skristia. Baiklah, kita langsung saja ke teorema 5.2.3. Jika V1, V2, sampai Vr adalah vektor-vektor pada suatu ruang vektor V, maka A. Himpunan W yang terdiri dari semua kombinasi linear V1, V2, sampai dengan Vr adalah suatu subruang dari V. B. W adalah subruang terkecil dari V yang mengandung V1, V2, sampai Vr, dalam arti bahwa setiap subruang lain dari V yang mengandung V1, V2, sampai Vr pasti mengandung W. Nah, selanjutnya ini ada pembuktian dari teorema yang tadi. Yang pertama ini ada bukti yang A. Untuk menunjukkan bahwa W adalah subruang dari V, kita harus membuktikan bahwa W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Terdapat paling tidak satu vektor W, yaitu 0, karena 0 sama dengan 0 V1 plus 0 V2 plus sampai dengan plus 0 Vr jika U dan V adalah vektor pada W. Maka U sama dengan C1 V1 plus C2 V2 plus sampai dengan CR Vr. Dan V sama dengan K1 kali V1 plus K2 V2 sampai dengan plus KR VR, di mana C1, C2 sampai CR, ini CR ya, dan K1, K2, dan KR adalah skalar. Oleh karena itu, U plus V sama dengan buka kurung C1 plus K1 tutup kurung V1 plus buka kurung C2 plus K2 tutup kurung V2 plus sampai dengan plus buka kurung CR plus KR tutup kurung VR. Dan untuk skalar seberangka, KU sama dengan K buka kurung K C1 tutup kurung V1 plus buka kurung K2 C2 tutup kurung V2 plus sampai dengan plus buka kurung KCR tutup kurung VR. Jadi U plus V dan KU atau K kali U adalah kombinasi-kombinasi linear dari V1, V2 sampai dengan VR. Dan sebagai konsekuensinya terletak pada W. Oleh karena itu, W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Selanjutnya ada bukti B. Setiap vektor V1 adalah suatu kombinasi linear dari V1, V2, dan VR sampai dengan VR. Karena kita dapat menuliskan VI sama dengan 0 V1 plus 0 V2 plus sampai dengan plus 0 VR. Oleh karena itu, subruang W mengandung setiap vektor V1, V2, VR. Misalkan W aksen adalah subruang lain sebarang yang mengandung V1, V2 sampai dengan VR. Karena W aksen tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar.
W aksen pasti mengandung semua kombinasi linear dari V1, V2 sampai dengan Vr. Jadi, W aksen mengandung setiap vektor dari W. Selanjutnya ada definisi. Jika S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vr adalah suatu himpunan vektor-vektor pada suatu ruang vektor V, maka subruang W dari V yang terdiri dari semua kombinasi linear vektor-vektor pada S disebut sebagai ruang yang direntang atau space spanned oleh V1, V2 sampai dengan Vr adalah vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vr merentang atau span W. Untuk menyatakan bahwa W adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor pada himpunan S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vr. Kita bisa menuliskan dengan W sama dengan rentang atau S atau W sama dengan rentang V1, V2 sampai dengan Vr. Selanjutnya, ada contoh ruang yang direntang oleh 1 dan 2 vektor. Jika V1 dan V2 adalah vektor-vektor non-kolinier pada R pangkat 3 dengan titik-titik awalnya terletak pada titik asal, maka rentang V1, V2 yang terdiri dari semua kombinasi linear K1, V1 plus K2, V2 adalah bidang yang dibentuk oleh V1 dan V2. Bisa dilihat di gambar 1 ini. Demikian juga, jika V adalah suatu vektor tak nol pada R pangkat 2 atau R pangkat 3, maka rentang V yang merupakan himpunan semua kelipatan skalar KV adalah garis yang ditentukan oleh V. Bisa dilihat di gambar nomor 2. Nah, selanjutnya ada contoh himpunan rentang untuk Pn atau polinomial 1, x pangkat 2 sampai dengan x pangkat n. Merentang ruang vektor Pn yang didefinisikan pada subbab sebelumnya, yaitu subruang dari polinomial pangkat kurang dari sama dengan n. Karena setiap polinomial P pada Pn dapat ditulis sebagai P sama dengan A0 plus A1x plus A2x pangkat 2 plus sampai dengan plus AN x pangkat n, yang merupakan kombinasi linear dari 1, x pangkat 2 sampai dengan x pangkat n. Jika dapat dinotasikan dengan menuliskan Pn sama dengan merentang 1, x pangkat 2 sampai dengan x pangkat n. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Karniasi. Nah, selanjutnya adalah contoh 3 vektor yang tidak merentang ruang dimensi 3. Tentukan apakah V1 sama dengan 1,2,3, V2 sama dengan 1,0,1, dan V3 sama dengan 2,1,3 merentang pada ruang vektor dimensi 3. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Pertama, kita harus menentukan apakah vektor sebarang B sama dengan B1, B2, B3 pada ruang dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linier B sama dengan K1, V1 plus K2, V2 plus K3, V3 dari vektor-vektor V1, V2, dan V3. Dengan menyatakan persamaan ini dalam bentuk komponen-komponennya sehingga menghasilkan B1, B2, B3 sama dengan K1 dikali dengan 1,2,3 plus K2 dikali dengan 1,0,1 plus K3 dikali dengan 2,1,3. Nah, kemudian B1, B2, B3 sama dengan
kita kalikan sehingga menjadi K1 plus K2 plus 2K3, K1 plus K3, 2K1 plus K2 plus 3K3. Nah, kemudian kita ubah ke bentuk persamaan, sehingga menjadi persamaan K1 plus K2 plus 2K3 sama dengan B1, K1 plus K3 sama dengan B2, 2K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan B3. Nah, kemudian dari persamaan tadi, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk matrik. Misalnya kita jadikan sebagai matrik A, sehingga matrik A itu sama dengan 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Nah, kini tinggal menentukan apakah sistem ini konsisten untuk semua nilai B1, B2, dan B3 sesuai dengan teorema 4.3.4, yaitu teorema tentang pernyataan-pernyataan yang ekuivalen bagian E dan G. Sistem ini konsisten untuk semua B1, B2, dan B3 jika dan hanya jika matrik koefisiennya memiliki determinan tak nol. Nah, dari matriks A tadi, kita cari determinannya, sehingga didapat nilai determinannya sama dengan 0. Nah, karena determinan sama dengan 0, maka V1, V2, dan V3 tidak merentang ruang dimensi 3. Selanjutnya, kita masuk pada teorema berikutnya. Jika S sama dengan V1, V2, sampai dengan VR, dan S aksen sama dengan W1, W2 sampai dengan WR adalah himpunan vektor-vektor pada suatu ruang vektor V, maka rentang V1, V2 sampai dengan VR sama dengan rentang W1, W2 sampai dengan WR. Jika dan hanya jika setiap vektor pada S adalah suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada S aksen, dan setiap vektor pada S aksen adalah suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada S. Nah, kemudian kita akan membuktikan teorema tersebut. Dari teorema tadi, diketahui bahwa V ruang vektor, S subset dari V, dan S aksen subset dari V. S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn atau tadi VR, dan S aksen sama dengan W1, W2 sampai dengan Wn atau WR ya. Sehingga S adalah suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada S aksen, dan setiap vektor pada S aksen adalah suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada S. Kita masuk pada buktinya. Jika setiap vektor S adalah suatu kombinasi linier dari vektor-vektor S aksen, maka span S aksen subset dari span S. Dan setiap vektor pada S aksen adalah suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada S. Maka span S subset dari span S aksen. Sehingga akibatnya span S sama dengan span S aksen. Akan ditunjukkan menggunakan kontradiksi. Misal setiap vektor S tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor pada S aksen, sedemikian sehingga jika V1 tidak sama dengan A1W1, A2W2 sampai dengan AN-WN, di mana A1, A2 sampai dengan AN adalah skalar, maka V1 anggota span S, tetapi V1 bukan anggota span S aksen. Akibatnya, span S tidak sama dengan span S aksen. Oleh sebab itu, jika V1 sama dengan A1W1, A2W2 sampai dengan AN-WN, di mana A1A2 sampai dengan AN adalah skalar, maka harus V1 anggota span S dan V1 anggota span S aksen. Begitu juga sebaliknya. Misalkan setiap vektor S tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor pada S aksen, sedemikian sehingga jika W1 tidak sama dengan K1 V1, K2 V2 sampai dengan Kn Vn, di mana K1 K2 sampai Kn adalah skalar, maka W1 anggota span S aksen, tetapi W1 bukan anggota span S. Akibatnya span S bukan anggota span S aksen. Oleh sebab itu, jika W1 sama dengan K1 V1, K2 V2 sampai dengan Kn Vn, di mana K1 K2 sampai dengan Kn adalah skalar, maka harus W1 anggota span S aksen dan W1 anggota span S.
Jadi, jika setiap vektor pada S adalah suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada S aksen, dan setiap vektor pada S aksen adalah suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada S, maka rentang V1, V2 sampai dengan VR atau Vn sama dengan rentang W1, W2 sampai dengan Wn atau Wr tadi. Itu terbukti. Nah, kita akan masuk pada contoh latihan soal. Untuk soal yang pertama, tentukan apakah V1 sama dengan 2,1 dan V2 sama dengan 3,0 merentang di ruang dimensi 2. Kita masuk pada penyelesaian. Misal S sama dengan V1, V2, ambil sembarang skalar K1, K2 anggota bilangan real. Ambil sembarang A, B anggota ruang dimensi 2. Sehingga A, B sama dengan K1 V1 plus K2 V2, AB sama dengan K1 dikali 2,1 plus K2 dikali 3,0, kemudian sama dengan 2K1 plus 3K2, K1 plus 0. Maka A sama dengan 2K1 plus 3K2, B sama dengan K1 plus 0. Nah, sehingga matriksnya menjadi 2, 3, 1, 0. Nah, setelah kita cari nilai determinannya, ternyata nilai determinannya adalah min 3. Sehingga min 3 ini tidak sama dengan 0, maka S merentang ruang dimensi 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan apakah polinomial 1 plus 2x min x kuadrat, 3 plus x kuadrat merentang di P2x. Kita langsung ke penyelesaian. Misal U sama dengan 1 plus 2x min x kuadrat, dan V sama dengan 3 plus X kuadrat, berarti bahwa U sama dengan 1,2, min 1. Dan V sama dengan 3,0,1. Misal S sama dengan U, V, ambil sebarang K1, K2 anggota bilangan real. Ambil sebarang P anggota P2X. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum dari polinomial adalah A plus BX plus CX kuadrat. Yang berarti bahwa P sama dengan A, B, C. Kita lihat apakah dia akan bisa kita bentuk ke bentuk P sama dengan K1 kali U plus K2 kali V. Nah, kita masukkan nilai P tadi adalah A, B, C. Sama dengan K1 dikali, masukkan nilai U, 1,2, min 1. Plus K2 dikali V, kita masukkan nilai V-nya, 3,0,1. Sama dengan K1 plus 3K2, 2K1 plus 0, min K1 plus K2. Sehingga dari sana didapat bahwa A sama dengan K1 plus 3K2, B sama dengan 2K1 plus 0, dan C sama dengan min K1 plus K2. Nah, maka bentuk matriks koefisiennya adalah A sama dengan 1, 3A, 2, 0B, min 1, 1C. Nah, misal kita ambil sebarang A, B, C sama dengan 3,2,1 untuk melihat apakah memiliki penyelesaian atau tidak. Sehingga matriks koefisiennya menjadi A sama dengan 1, 3, 3, 2, 0, 2, min 1, 1, 1. Nah, selanjutnya matriks A tadi kita operasikan dengan operasi Gauss-Jordan. Yang pertama itu baris kedua kita kurangkan dengan 2 kali B1. Sehingga matriksnya menjadi 1, 3, 3, 0, min 6, min 4, min 1, 1, 1. Selanjutnya baris ketiga kita kurangkan dengan negatif dikali dengan baris pertama. Sehingga didapat matriks 1, 3, 3, 0, min 6, min 4, 0, min 2, min 2. Nah, selanjutnya pada baris kedua itu kita kalikan dengan 1 per min 6. Sehingga didapat matriks 1, 3, 3, 0, 1, 2 per 3, 0, min 2, min 2. Selanjutnya baris ketiga kita kurangkan dengan min 2 baris kedua. Sehingga didapatkan matriks 1, 3, 3, 0, 1, 2 per 3, 0, 0, min 2 per 3. Nah, dari baris ketiga didapatkan 0, 0, min 2 per 3. Ini menunjukkan bahwa persamaan tersebut inkonsisten atau tidak memiliki penyelesaian, sehingga S tidak merentang P2X.